Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang sejarah Islam pada masa kejayaan. Sebelum itu sudah siap ya, kita lanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam periode klasik, yakni pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, kalian perlu menyiapkan satu lembar kertas untuk menerima soal di akhir, karena setiap kali pelajaran saya akan selalu ada post test, walaupun itu hanya 1 atau 2 soal, seperti itu. Ya, silahkan bisa disiapkan sejak sekarang, biar nanti ketika dapat soal bisa langsung ditulis. Untuk materi sendiri, kita akan fokus pada beberapa hal, yakni tentang faktor yang menyebabkan Islam mencapai kejayaan, dan yang kedua adalah hikmah dari Islam pada masa kejayaan yang bisa kita petik dan kita jadikan pelajaran pada saat ini. Langsung saja, yang pertama ada faktor yang menyebabkan Islam mencapai kejayaannya. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal di sini disebutkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Islam mendorong umatnya untuk maju dari banyak sisi, termasuk di dalamnya adalah Islam tidak membelenggu umatnya untuk mempelajari segala hal. Jadi, umat Islam mempelajari apapun bisa dari manapun, bukan hanya dari kitab sucinya saja, tetapi juga bisa dari bangsa lain ataupun dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Bukan hanya melulu persoalan Islam saja, tetapi juga berbagai macam perihal kehidupan yang bisa menjadi pelajaran. Itulah yang menyebabkan kemajuan Islam pada masa kejayaan. Pada masa itu pula banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan, bukan hanya sebagai ulama yang berpegang pada agama, tetapi juga ilmu-ilmu sains seperti kedokteran, filsafat, astronomi, dan lainnya. Inilah yang kemudian menyebabkan Islam itu mencapai kejayaannya. Itu faktor dari dalam. Dan kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah asimilasi bangsa Arab dengan bangsa lain. Sebutlah Yunani atau Persia yang sudah lebih lama dari Islam mengenal dunia ilmu pengetahuan. Maka asimilasi di sini kemudian mendorong bahwa ilmu-ilmu pengetahuan dari bangsa lain masuk ke Arab. Jadi bangsa Arab pada masa itu melakukan asimilasi untuk memasukkan ilmu pengetahuan dari bangsa lain kepada bangsanya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gerakan terjemah. Di sini gerakan terjemah juga turut andil, ya, sama dengan faktor yang tadi. Pertama, membawa ilmu pengetahuan dari bangsa lain. Nah, menerjemahkan karya-karya dari bahasa lain ke bahasa Arab pun itu masih dalam kategori transfer pengetahuan. Nah, dari sinilah kemudian Islam memperoleh pengetahuan yang lebih, bukan hanya sekedar dari permasalahan agama, tetapi juga persoalan-persoalan duniawi seperti yang tadi saya sebutkan, ada kedokteran dan lain sebagainya. Dari situlah kita kemudian bisa mengambil hikmah Islam masa kejayaan, bahwasannya
Islam tidak membatasi umatnya mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Islam yang fleksibel, Islam yang tidak membelenggu umatnya itu bisa mendorong kemajuan Islam hingga mencapai kejayaannya. Kemudian yang kedua, Islam yang fleksibel membawa pengaruh besar terhadap kemajuan Islam. Masih sama ya, istilahnya sama dengan apa yang tadi dijelaskan pada bab yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh Islam pada masa kejayaan. Di sini saya contohkan satu, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah sejak tahun 809 Masehi. Untuk mengenal beliau lebih lanjut bisa kunjungi situs Wikipedia ataupun bisa membaca dari buku-buku sejarah. Kalau misal kok ingin referensi yang lebih detail bagaimana perjuangan Khalifah Harun ar-Rasyid itu, kalian bisa membaca dari buku-buku yang bukan hanya buku pelajaran, tetapi misalnya beberapa buku yang saya rekomendasikan. Ada buku Kisah 1001 Malam. Di sini banyak sekali ya kisah tentang kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang diceritakan secara fiksi. Walaupun ini fiksi, tetapi saya kira kita bisa melihat bagaimana gambaran seorang khalifah memimpin umatnya dan bisa mencapai masa kejayaan seperti itu. Atau bisa kita mencari referensi yang memang hanya membahas tentang Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada banyak sekali. Saya pun sudah menemukan buku berjudul Harun ar-Rasyid yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Jogja. Nanti dicari bukunya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, materi sudah selesai ya. Bahwa setelahnya akan ada satu soal yang saya berikan untuk dijawab, yakni apa hikmah yang bisa kita pelajari dari sejarah Islam pada masa kejayaan. Silahkan ditulis jawabannya, nanti dikumpulkan dan kita bagikan kembali dalam bentuk sudah ada nilainya minggu depan, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kesimpulannya bahwasannya Islam itu fleksibel. Sudah, Islam itu fleksibel dan tidak membatasi umatnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Itulah yang menyebabkan Islam mencapai masa kejayaannya pada periode klasik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.